luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pada pagi hari ini kita kan memulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo Kak Eca mau tanya, adik-adik udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Udah pada pakai baju yang rapi belum? Ayo Alkitabnya mana? Ayo ambil dulu Alkitabnya, Kak Eca tungguin ya. 1, 2, 3. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita, Alkitab kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum itu Kakak Eca mau ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu ingin memulai ibadah sekolah minggu, Engkau yang tolong kakak-kakak guru sekolah minggu yang memimpin ibadah ini, Engkau berikan hikmat, Engkau juga tolong ya Tuhan anak-anak sekolah minggu biar bisa sungguh-sungguh ya Tuhan memuji muliakan nama-Mu. Biarlah Engkau beracara dalam ibadah kami ya Tuhan, dari pertengahan awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Mana senyumnya, mana tepuk tangannya. Siap-siap kita mau mendaki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi adik-adik, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Mana tepuk tangannya? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan,
Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Mana suaranya adik-adik? Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari adik-adik, kakak Sisi undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini lagi dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi adik-adik katakan, Roh Kudus yang manis, yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita sembah Dia. Jadikan kami anak-anak yang manis Tuhan, yang menuruti firman-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Mari angkat tanganmu. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kakak guru sekolah minggu yang akan mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo teman-teman, nama saya Ken. Teman-teman kenal saya sering ada di sup sayur. Hei, siapa kamu? Saya Woli Wortel. Kenapa mukamu merah? Sedang malu ya? Hahaha. Saya memang ciptaan Tuhan seperti ini. Di dalam saya ada banyak vitamin yang dapat menyehatkan mata anak-anak. Saya juga bervitamin. Anak-anak juga suka dengan saya. Kalau begitu, kita sama. Tuhan menciptakan kita untuk menyehatkan anak-anak. Ayo, kita cari mereka dan tanyakan apakah mereka menyukai kita. Anak-anak, apakah kalian suka memakan saya? Bahkan kalian dapat memakan saya tanpa dimasak. Anak-anak, apakah kalian suka memakan saya? Saya kentang. Tapi kalian tidak dapat makan saya mentah-mentah. Saya harus dimasak atau digoreng dulu. Ya, untuk inilah Allah membuat saya. Bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Mereka senang meninggalkan negeri Mesir karena di sana mereka harus bekerja berat. Ketika mereka tidak bekerja dengan cepat, orang Mesir itu memukul mereka. Tuhan mengirim Musa untuk melepaskan mereka dari Mesir. Sekarang mereka bebas, mereka sangat senang. Orang Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, tempat itu adalah negeri yang sangat indah dengan banyak makanan. Allah sudah menjanjikan negeri itu bagi mereka. Tetapi untuk sampai ke sana, mereka harus melewati padang gurun. Ya, padang gurun adalah tempat yang sangat kering dan panas. Di sana sangat kering dan panas sehingga tidak ada pohon, tak ada rumput atau sayuran yang dapat tumbuh. Tak ada sayur atau buah-buahan. Apa yang akan mereka makan? Pada awalnya mereka masih mempunyai makanan yang mereka bawa dari Mesir. Tapi lama-kelamaan persediaan makanan mereka habis. Mereka menjadi sangat lapar. Di mana mereka dapat menemukan makanan? Di padang gurun tidak ada toko, tak ada pasar, tak ada Indomaret. Anak-anak mulai menangis, minta makan. Bu, saya lapar. Ibu-ibu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena bekal makanan dari Mesir sudah habis. Bapak-bapak juga tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mereka datang kepada Musa dan mengeluh. Musa, apa yang harus kami makan? Kami bisa mati kelaparan. Mengapa kamu membawa kami ke sini? Dan yang lain berkata, ya lebih baik kami kembali ke Mesir. Di sana ada cukup roti dan daging untuk dimakan. Mereka sudah lupa
betapa susahnya hidup di Mesir dahulu. Mendengar itu, Musa sedih sekali. Tuhan juga sedih. Mengapa orang-orang ini tidak berdoa kepada Tuhan dan meminta makanan? Ia berkata pada Musa, "Sore ini aku akan memberikan daging pada mereka, dan besok juga akan ada roti." Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ini di padang gurun. Allah dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Sore itu Allah mengirim angin yang kencang. Angin itu meniup burung-burung yang gemuk dan besar dari laut ke padang gurun. Sejumlah burung terbang rendah di atas kemah orang Israel. Orang Israel dapat menangkap dan memasaknya. Semua bisa makan sesukanya. Apalagi yang dijanjikan Allah? Pada pagi hari, Tuhan akan memberikan roti. Esok paginya, ketika orang Israel keluar dari kemah, tampaklah sesuatu yang putih dan halus memenuhi pasir di gurun. "Apakah itu?" tanya orang Israel. "Apakah itu?" "Ya, itulah roti yang Tuhan berikan untuk kalian makan," kata Musa. "Tuhan sudah memberi kita roti dari surga." Orang-orang itu mencoba roti itu. Enak rasanya, manis, kata mereka. Lalu mereka pergi mengambil keranjang untuk mengumpulkan roti halus itu. Beberapa orang mengumpulkan dengan cepat, tetapi yang lain lebih perlahan. Akhirnya setiap orang mendapat jumlah roti yang sama dalam keranjang. Semua makan roti dan cukup untuk dibawa pulang. Roti ini kita namakan mana. Ya, mana, kata Musa. Roti itu semua mereka makan, dan hari itu mana turun, dan besok mana turun lagi siap untuk dikumpulkan. Roti tidak tumbuh di padang gurun. Allah memberikan mereka roti dari surga, dan itu terjadi setiap hari sampai mereka tiba di tanah perjanjian Kanaan. Tuhan itu baik. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun yang kering dan panas, di mana tidak ada yang dapat tumbuh, tapi Allah menyediakan makanan. Setiap pagi Tuhan memberikan roti yang disebut mana. Tidak sulit bagi Allah untuk memberi kita makanan. Tuhan dapat memberi kita makanan di kota ataupun di desa. Bahkan Dia dapat memberi kita makanan ketika hampir tidak ada sesuatu yang dapat dimakan. Tapi Tuhan ingin supaya kita meminta makanan, bukan mengeluh. Ketika Tuhan memberi kita makanan, ketika ibu kita memasak makanan untuk kita, Tuhan mau untuk kita makan tanpa mengeluh. Tuhan mau untuk kita mengucap syukur setiap kali kita makan. Amin, adik-adik. Apakah adik-adik akan ingat cerita hari ini? Kita akan masuk dalam ayat hafalan. Adik-adik, ini adalah Edi dan Ina. Apa yang mereka lakukan ya? Mereka sedang berpiknik. Siapa di sini yang suka berpiknik? Apa yang Edi dan Ina makan? Mereka makan nasi. Kita semua juga makan nasi. Adik-adik tahu dari mana asalnya nasi? Ya, dari padi. Di desa ada banyak sekali sawah yang sangat subur. Setiap hari petani merawatnya. Tuhan memberikan sinar matahari dan hujan
sehingga padi dapat bertumbuh. Dan setelah padi itu menguning, petani itu memetiknya. Kemudian bijinya dikirik dan siap untuk dimasak dan dimakan. Nah, adik-adik, pada hari itu Edi dan Ina sedang memakan sayuran. Ya, sayuran hijau. Sayuran hijau yang tumbuh banyak di belakang rumah Edi dan Ina. Gimana adik-adik, suka gak tadi sama pikniknya Edi dan Ina? Tuhan Yesus memberikan kita makanan setiap hari. Seperti Dia memberikan makanan kepada Edi dan Ina. Ada makanan yang sangat kita sukai, namun ada juga beberapa makanan yang kurang begitu kita suka. Tapi Tuhan Yesus mau untuk kita semua makan makanan yang sudah dimasak ibu kita tanpa mengeluh. Tuhan Yesus juga ingin kita berterima kasih kepada Tuhan untuk makanan setiap kali kita memakannya. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik, sebelum kita makan, kita harus berdoa dulu. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk makanan, minuman yang sudah dimasak oleh mama, oleh ibu, atau ayah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata, dan ikutin kakak Sisi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk kami selalu bersyukur, berterima kasih atas makanan, minuman yang boleh kami makan dan minum. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang Kau berikan dalam hidup kami, kakak adik kami, dan kami mengucap syukur untuk semuanya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang rajin belajar, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin ikut ibadah sekolah minggu online, juga rajin menghafal ayat hafalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sama-sama adik-adik katakan, amin. Shalom, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membuat Nabi Yunus di perut ikan. Bahan-bahannya ada kertas, double tip, gunting, dan jepitan jemuran. Pertama-tama kita buat Nabi Yunus sedang berdoa dan ikan paus seperti ini. Lalu kita warnai dan gunting. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ikan paus di tengah-tengahnya kita gunting seperti ini. Nabi Yunusnya kita tempel di bagian bawah ya. Lalu bagian atas dan bawah kita tempel pada jepitan seperti ini. Tinggal kita buka. Terima kasih, selamat mencoba. Firman Tuhan ya, menarik kan adik-adik? Ayo sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan saja pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kembali lagi kakak Ica di sini untuk menyampaikan pengumuman. Jadi ibadah sekolah minggu kita masih diadakan secara online untuk minggu depan ya adik-adik. Jadi jangan lupa bangun pagi, mandi, sarapan, pakai baju rapi, siapkan Alkitabnya, siapkan diri kita. Minggu depan kita masih ibadah online. Juga kakak Ica mau ingetin untuk adik-adik semua untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa menerapkan 3M, untuk pakai masker kalau pergi keluar, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Sekian pengumuman dari